Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di vlogger tua, vlogger yang tidak muda lagi. Kita sedang berada di Batam dan akan berangkat ke Tanjung Balai Karimun di Pulau Karimun ya. Meskipun satu provinsi, namun beda pulau dan beda kabupaten. Kalau di Batam ini adalah Kota Madia, kalau di Tanjung Balai Karimun adalah kabupaten. Kita melalui pelabuhan Sekupang. Untuk saat ini ada dua pelabuhan, yakni pelabuhan Sekupang dan pelabuhan Haber B yang bisa kita lalui untuk menuju Tanjung Balai Karimun. Bedanya kalau di Sekupang ini banyak kapal dari banyak bendera, ada Batam Jet, Dumai Express, Miko Natalia. Ini yang menuju ke Tanjung Balai Karimun. Jamnya pun bervariasi. Sementara kalau kita lewat Haber B itu hanya satu kapal, yakni Oceana, satu bendera Oceana. Namun keberangkatan setiap 2 jam dimulai jam 9. Kalau di Sekupang lebih pagi jam 7, setengah 8, jam 9 dan seterusnya. Kita mencari kapal yang paling dekat jadwalnya. Tadi banyak counter yang memberikan penawaran ke kita. Kita ambil kapal yang terdekat, yakni kapal Dumai Express. Kita belum tahu Dumai Express berapa. Hampir semua counter menjual tiket yang sama, jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan mencari yang mana. Namun untuk jadwal harus dicek lagi agar kalau kita buru-buru bisa dapat kapal yang paling dekat jadwal dengan keberangkatan kita. Jadi kita membayar tiket dan menyebutkan nama penumpang. Ini adalah lantai 2 pelabuhan Sekupang. Kondisinya bersih, tidak ada tempat makan di sini sehingga udara maupun aromanya masih segar. Di depan kita ini adalah counter Batam Jet. Sekupang ini mempunyai tujuan yang banyak, dekat Dumai, Siak, Penggalis dan lainnya. Oke, kita scan tadi untuk masuk ke gate. Jadi ketika kita membeli tiket termasuk dengan peron atau pajak layanan pelabuhan. Karena kita keluar Batam, kita harus di X-ray karena barang-barang di Batam adalah barang-barang FTZ yang masih belum bayar PPN maupun bea masuk kalau barangnya dari luar negeri. Kita masih di lantai 2, akan turun menuju ruang tunggu di bawah. Jadi tadi kalau kita datang, kita di lantai 1, kemudian naik ke lantai 2 untuk memesan tiket, kemudian kita masuk ke gate. Untuk ke ruang tunggu tadi ada pemeriksaan bea cukai, kemudian kita turun untuk menuju ruang tunggu keberangkatan feri. Pelabuhan Sekupang adalah pelabuhan tertua, namun sudah revitalisasi sehingga kondisinya sangat nyaman dan bagus. Ada 2 terminal yang kita lalui. Ini adalah terminal domestik tujuan pulau-pulau lain di Kepri maupun di Riau, sementara di sebelahnya adalah internasional tujuan Singapura. Oke, gate sudah dibuka untuk masuk ke kapal. Di sini nanti ada scan lagi untuk barcode. Kita keluar dari gedung pelabuhan untuk
menuju kapal feri yang akan mengantarkan kita ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Kita lihat suasana yang asri di pelabuhan ini, sangat nyaman. Di depan kita kapal feri aluminium yang akan mengantar kita menuju Tanjung Balai Karimun, yakni kapal Dumai Land 1. Ini adalah Dumai Express Group. Waktu tempuh perjalanan dari Sekupang menuju Tanjung Balai Karimun rata-rata 1 jam 20 menit sampai 1 jam 30 menit. Relatif lebih singkat daripada keberangkatan melalui pelabuhan Harbour Bay, sehingga tiketnya pun lebih murah. Di sini juga ada pemeriksaan lagi tiket masuk untuk memastikan bahwa kapal yang kita naiki adalah kapal sesuai dengan tiket. Kita harus berhati-hati di sini karena saat pasang kita harus menggunakan tangga, sementara saat surut kita turun ke kapal. Kapal Dumai Land 1 terdiri dari 2 lantai juga, 2 dek. Ini adalah dek bawah. Daya tampungnya cukup besar dan cukup banyak karena trayek sebenarnya adalah sampai dengan Dumai dan pulau-pulau sebelumnya. Untuk kapal yang berangkat dari Harbour Bay hanya menuju ke Tanjung Balai Karimun, sementara yang dari Sekupang ini meneruskan perjalanan ke pulau-pulau lain. Kita mengitari kapal dan kita naik ke atas. Untuk teman-teman tidak perlu risau, di sini ada air mineral gratis, air mineral gelas, silakan ambil secukupnya. Ini adalah dek lantai 2, sebenarnya dikhususkan untuk VIP, namun karena penumpang yang tidak banyak sehingga ya, kita bebas untuk duduk di mana saja. Jadi bangku ada nomor, namun karena penumpangnya yang tidak terlalu banyak, relatif diberikan kebebasan. Namun apabila peak season seperti lebaran atau tahun baru, penumpang harus sesuai dengan nomor bangku agar tidak berebut. Oke, kapal sudah berangkat meninggalkan pelabuhan Sekupang Batam. Penumpang relatif sepi karena kita berangkat di jadwal yang tidak padat. Jadwal padat adalah di pagi hari dan di hari libur, sementara kita melakukan perjalanan di hari kerja. Untuk keselamatan, ada peragaan petunjuk keselamatan dari kru kapal. Jadi sama seperti kita naik pesawat, ada peragaan juga. Oke, kita skip saja. Kita saatnya beristirahat, lumayan 1,5 jam untuk beristirahat. Nanti akan kita lanjutkan dengan konten situasi saat kita tiba di Tanjung Balai Karimun. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton vlogger tua, vlogger yang tidak muda lagi. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.